Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bahkan selamat malam dimanapun kalian melihat video ini. Yang saya banggakan ya, yang saya cintai para mahasiswa angkatan semester 2 Prodi Pendidikan Olahraga Universitas Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan ini kita kembali lagi di perkuliahan daring ya, tentang materi atau mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kita sudah pernah masuk di sebelum pandemi ini, ada sedikit materi-materi nanti yang akan saya ulang sedikit dan saya lanjutkan yang belum dilaksanakan. Kemudian tentang kontrak kuliah, itu di kontrak kuliah ada banyak sekali revisi karena kita sekarang ini perkuliahannya melalui daring. Kemudian sebelum kita masuk di materi, di sini saya akan menyapa para mahasiswa saya yang dimanapun kalian berada. Sebelumnya mohon maaf ya, untuk di sini ada sedikit pekerjaan rumah ya, jadi ada bising-bising ya. Saya harapkan suara saya tetap jelas untuk bisa didengar. Baik, saya akan menyapa beberapa mahasiswa saya yang ada di semester 2 ini. Di Prodi Pendidikan Olahraga ada saudara Abid Yulianto, kemudian ada saudara Ahmad Wahyu Firdianto, ada saudara Adi Setiawan, kemudian ada saudara Afriha Ainul Fadli, kemudian ada saudara Ahmad Ibnu Saiful Jamil, kemudian ada Ahmad Ramadhani Mubarok, ada Ahmad Ohanangto Soleh, ada saudara Ali Maskur, Ali Sontik Setiawan, kemudian ada Alfian Relawan Firmansyah, ada Ari Devan Irmanto, kemudian Bagos Trilaksono, ada saudari Binti Muslimah, kemudian ada saudara Bobby Pranata Gitarius, ada Khairul Farhan, ada Diki Hana Purnomo, kemudian ada Fatur Rahman Fauzi, ada Hendrik Kurniawan, ada saudari Imade Dinda Noviana, ada saudara Ibnu Mu'alif, saudara Ilyas Fatikunadak, kemudian ada Imam Siswanto, ada Farid Irdiansyah, ada Khairon Zamzami, ada Muhammad Khairon, kemudian ada Muhammad Arga Badan Aziz, kemudian ada Sirojul Munir, kemudian ada Muhammad Amin Rois, ada Muhammad Fakhrul Abadi, ada Novela Hardianto, kemudian ada Rasma Lupitasari, ada Samsul Hadi dan Tony Ardika, kemudian ada Yanto Susilo, dan yang terakhir ada saudari Yunita Ayu Lestari. Baik, dimanapun kalian berada ya, semoga kalian dalam kondisi yang sehat, dalam keadaan yang baik-baik saja, dan dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk di materi, sedikit saya memberikan gambaran tentang materi hari ini. Di sini nanti saya akan membahas materi yang sudah saya jelaskan pada waktu itu, dan ada yang belum. Jadi untuk mengingat kembali saja tentang materi-materi yang ada di belajar dan pembelajaran, karena kita juga sudah lama libur ya, atau stay at home itu. Jadi karena sudah lama dan kita kembali kuliah lagi, akan tetapi dengan menggunakan media daring. Jadi kita akan sedikit mengulas kembali tentang materi di belajar dan pembelajaran. Tidak lama tentang pembahasan materi ini, nanti saya akan percepat dan singkat, cepat dan jelas itu ya. Langsung saja kita masuk di belajar pembelajaran. Jadi kalian masih ingat ya tentang apa itu belajar dan apa itu pembelajaran. Di sini saya mengulang kembali tentang materi ini karena ya untuk mengingat meskipun ini pernah kita bahas pada waktu itu.
Di materi belajar pembelajaran ini, pengertian dari belajar itu merupakan suatu proses perubahan, suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu atau seseorang untuk suatu perubahan dan tidak tahu menjadi tahu, kemudian dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, kemudian dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Itu merupakan pengertian dari belajar. Intinya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dari tidak memiliki sikap menjadi memiliki sikap yang benar. Itu pengertian dari belajar. Belajar itu sendiri tidak hanya sekedar memetakan pengetahuan atau informasi yang disampaikan ya, namun bagaimana melibatkan individu itu secara aktif untuk membuat ataupun merevisi hasil belajar yang diterimanya menjadi suatu pengalaman yang bermanfaat bagi pribadinya. Jadi tidak hanya tahu menjadi tahu, tapi melibatkan secara aktif untuk membuat atau merevisi hasil belajar yang diterimanya menjadi pengalaman yang bermanfaat bagi pribadi itu sendiri. Itu merupakan pengertian dari belajar. Sedangkan pembelajaran itu merupakan suatu sistem. Kalau pembelajaran itu merupakan suatu sistem yang membantu individu belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan. Jadi saya ulangi ya, pembelajaran itu merupakan suatu sistem yang membantu individu itu belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan. Itu merupakan pembelajaran. Jadi itu tadi merupakan belajar dan pembelajaran pengertiannya. Saya percepat, jika nanti kurang jelas bisa diulangi ya videonya. Ya, ini teori ya. Jadi di dalam pembelajaran itu ada beberapa teori. Ada yang tahu ya apa itu pengertian dari teori? Jadi teori itu sendiri merupakan seperangkat asas ya, atau tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya itu membuat ide, kemudian ada konsep, kemudian ada prosedur, dan ada prinsip yang dapat dipelajari dan dianalisis, diuji kebenarannya. Itu merupakan teori. Jadi teori itu tidak mudah hanya mengucapkan sesuatu ya, tapi di dalam teori itu sendiri ada asas-asas yang di dalamnya itu ada idenya, ada konsep, dan prosedur prinsip yang dapat dipelajari itu dianalisis dan diuji kebenarannya. Jadi seperti penelitian gitu ya, itu diuji oleh ahlinya ya. Jadi setelah beberapa prosedur itu sudah dilakukan, jadilah itu teori itu sendiri. Lanjutkan. Kemudian teori belajar ya. Teori belajar itu merupakan suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana pengaplikasian kegiatan belajar antara guru dan siswa. Kalian sudah bisa memahami ya, karena sudah sejak SD sampai SMA sudah mengenyam bangku pendidikan. Kemudian perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Jadi baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi misalnya di kelas tentang materi-materi, kalau di luar kelas misalnya tentang praktek-praktek, praktikum, atau kegiatan yang di luar kelas, bisa olahraga dan sebagainya. Nah, di dalam ini jangan dilihat gambarnya ya. Kalau ada guru saja kalian berjauhan, kalau nggak ada guru berdekatan. Ini bukan ini maksudnya. Di dalam teori pembelajaran itu ada beberapa teori, yaitu ada teori-teori klasik dan teori belajar proses. Ini nanti kita akan membahas tentang teori-teori belajar klasik dan teori-teori belajar proses. Hanya ini saja karena kita persingkat ya waktunya. Teori-teori klasik ini ada beberapa pengertian ya tentang behavioristik, kemudian ada pengkondisian klasik, dan ada teori Gestalt. Ini merupakan teori-teori klasik. Ada teori klasik dan teori belajar proses. Di teori klasik ada behavioristik, pengkondisian klasik, dan Gestalt. Sedangkan teori-teori belajar proses itu ada tentang teori Skinner dan teori Robert Gagnon. Ini nanti kita akan bahas ya. Teori-teori itu sendiri.
kita langsung saja ya. Kita langsung saja tentang teori belajar pembelajaran mengenai teori tadi itu. Ada teori klasik dan teori proses belajar. Kita langsung masuk di materi. Jadi silahkan diperhatikan dan didengarkan. Baik, teori-teori klasik ya, kita pilah-pilah dulu ya. Ada teori klasik dan teori proses pembelajaran. Di teori klasik tadi kan ada apa? Behavioristik, kemudian pengorganisasian klasik dan Gestalt ya. Jadi kita akan bahas tentang teori behavioristik itu sendiri. Teori behavioristik dulu juga kita sudah pernah membahas tentang teori ini, tapi saya akan mengulangi lagi agar kalian bisa mengingat kembali tentang apa itu teori behavioristik ya. Teori behavioristik itu merupakan teori dengan pandangan tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Jadi akibat dari stimulus dan respon itu belajar, atau bisa dikatakan lain bahwa belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon itu sendiri. Jadi seseorang itu mengalami perubahan. Nah, perubahan itu terjadi akibat adanya stimulus dan respon. Nah, kita lanjutkan di sini. Ada beberapa para ahli ada beberapa ahli yang mengikuti aliran tentang teori behavioristik ini. Jadi ahli-ahli yang mengikuti teori behavioristik ini bukan Pak Andul ya, inti core of the core, ahlinya ahli tentang teori behavioristik itu sendiri. Di sini ada Thorndike ya. Thorndike itu mengungkapkan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Menurut Thorndike itu perubahan tingkah laku itu bisa berwujud sesuatu yang dapat diamati ataupun tidak bisa diamati. Jadi itu menurut Thorndike ya. Perubahannya itu bisa diamati atau yang tidak dapat diamati itu masih bisa yang dikatakan perubahan atau belajar menurut Thorndike. Saya lanjutkan. Nah, ini ada Watson. Jadi menurut Watson, kalau yang Thorndike tadi itu kan perubahan belajar itu merupakan perubahan yang bisa diamati ataupun tidak bisa diamati. Perubahannya itu bisa dikatakan belajar. Sedangkan menurut Watson itu adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Jadi proses interaksi antara stimulus dan respon. Nah, akan tetapi stimulus dan respon tersebut itu terbentuk berbentuk tingkah laku yang bisa diamati. Nah, ini kalau menurut Watson itu yang bisa diamati. Dengan kata lain bahwa Watson itu mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi di dalam belajar itu sendiri, dan menganggapnya itu sebagai faktor yang tidak perlu diketahui karena faktor-faktor tersebut itu tidak bisa menjelaskan apakah proses belajar terjadi atau tidak, atau belum terjadi itu. Jadi perubahan mental itu menurut Watson itu dikesampingkan karena itu tidak berpengaruh atau tidak mengaruhi faktor-faktor apakah proses belajar itu sudah terjadi atau belum. Jadi menurut dia itu bahwa belajar itu merupakan berbentuk tingkah laku yang bisa diamati saja. Itu menurut Watson. Saya lanjutkan, ada Clark Hull. Ini agak cepat ya. Clark Hull ini berpendapat bahwa tingkah laku seseorang itu berfungsi menjaga kelangsungan hidup. Ini menurut dia ya. Tingkah laku seseorang itu berfungsi untuk kelangsungan hidup. Oleh karena itu kebutuhan biologis ini, terutama kebutuhan biologis itu dan pembahasan kebutuhan biologis menempati posisi sentral, posisi penting ya. Menurut dia itu tentang biologis itu merupakan menempati posisi sentral. Biologis kita tahu sendiri ya, apa saja mungkin kebutuhan biologis kita lah. Menurut Hull ini kebutuhan dikonsepkan sebagai dorongan. Jadi kebutuhan ini dikonsepkan menjadi dorongan. Jadi stimulus hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Jadi ya, rasa ingin pintar itu kan juga kebutuhan biologis kita ya. Jadi itu. Saya bercepat ada selanjutnya. Nah, ini ada Edwin Guthrie.
Edwin Guthrie ini juga ahli tentang behavioristik ya, tentang stimulus dan respon. Edwin Guthrie ini menjelaskan tentang stimulus dan respon itu bahwa belajar merupakan kaitan asosiatif antara stimulus dan respon tertentu. Ini menurut Edwin Guthrie. Jadi stimulus dan respon merupakan faktor kritis dalam belajar. Ini menurut dia stimulus dan respon ini merupakan faktor yang kritis. Oleh karena itu diperlukan stimulus yang sering agar hubungan ini bisa langgeng ya. Jadi seorang siswa itu diberi stimulus terus agar ada hubungan. Jadi suatu respon akan lebih kuat, bahkan menjadi kebiasaan apabila respon tersebut berhubungan dengan berbagai stimulus. Kalau di Edwin ini mengungkapkan atau mengemukakan bahwa hukuman atau punishment itu memegang peranan penting dalam proses belajar ya. Jadi menurutnya itu suatu hukuman itu yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu merubah kebiasaan seseorang. Jadi dia itu mengungkapkan bahwa hukuman itu sangat penting ya, karena hukuman yang diberikan saat tepat itu bisa merubah kebiasaan seseorang. Jadi contohnya seperti ini ya, ada anak perempuan, misalnya anak perempuan ini katakanlah sudah usia SMP ya, usia SMP ini kan sudah ya mengerti mana yang baik mana yang benar misalnya. Kan tetapi dia itu sudah terbiasa misalnya pulang sekolah itu brak-bruk ya, misalnya brak-bruk gini, pulang sekolah dia lepas baju, lepas sepatu, lepas tas itu ditaruh di mana saja sesuka dia, entah di lantai, entah di kursi dan sebagainya, di mana itu bukan tempatnya. Nah, oleh ibunya dia itu diberi punishment untuk memakai kembali semua itu, harus dipakai lagi terus disuruh keluar. Nah, setelah disuruh keluar dia disuruh masuk lagi, kemudian dia disuruh melakukan melepas baju, sepatu, tas itu untuk ditaruh di tempat yang sudah ditentukan, misalnya di lemari, misalnya di rak sepatu, misalnya di cantelan untuk baju dan sebagainya. Itu merupakan hukuman yang terus diberikan untuk mendidik seorang gadis itu sendiri. Nah, setelah beberapa kali melakukan itu respon setelah pulang menggantungkan di tempat yang telah ditentukan itu akan menjadi terbiasa kepada anak itu sendiri. Jadi itu merupakan inti dari Edwin Guthrie ini. Saya lanjutkan. Nah, ini kemudian pengkondisian klasik ya. Tadi di teori-teori klasik itu ada behavioristik, ada pengkondisian klasik dan teori Gestalt. Nah, di pengkondisian klasik ini kita terkenal ini Ivan Pavlov ya. Ivan Pavlov ini seorang ahli sosiologi dari Rusia. Pada awal tahun 1900 atau 1900-an dia itu mengamati atau membuat eksperimen riset tentang. Nah, kalau saya berikan gambar ini pasti kalian ingat ya bahwa ada stimulus dan respon. Jadi di pengkondisian klasik ini Pavlov itu menghasilkan atau menyimpulkan dari, kita tahu ya dari gambar 1, 2, 3, 4 ini, Ivan Pavlov itu menyimpulkan bahwa asosiasi terhadap penglihatan dan suara dengan makanan ini merupakan tipe pembelajaran yang penting yang kemudian dikenal dengan teori pengkondisian klasik. Jadi misalnya yang pertama itu anjing diberi makanan saja, respon stimulus makanan, responnya mengeluarkan air liur. Kemudian anjing diberi stimulus bel, nah dia tidak memiliki respon apa-apa. Sedangkan yang ketiga anjing itu diberi makanan dan bel, nah itu dia diberikan stimulus makanan dan bel, dia melakukan respon mengeluarkan air liur. Nah, setelah itu dia hanya diberikan bel saja, dia akan mengeluarkan air liur karena dianggap waktunya makan mungkin ya. Karena ada bel pasti ada makanan. Nah, itu menimbulkan stimulus antara penglihatan dan suara. Penglihatan dan suara. Kemudian di dalam teori pengkondisian klasik itu ada beberapa turunan ya, yaitu ada tipe-tipe teori pengkondisian klasik itu ada stimulus,
ada generalisasi atau umumnya ya, ketentuan-ketentuan umum atau generalisasi. Di dalam generalisasi ini ada pengaruh stimulus yang baru untuk menghasilkan respon yang sama. Jadi misalnya gini, ada murid itu dimarahi gurunya karena dia itu memiliki nilai yang buruk di mata pelajaran biologi misalnya. Ini anak IPA ini misalnya. Kemudian dia akan merasa gugup di mata pelajaran kimia karena satu lingkup di IPA ya. Nah itu siswa itu mengeneralisasi atau mengeneralisasi bahwa dia akan dimarahi juga di kimia karena belum tentu nilainya jelek, tapi dia sudah mengeneralisasi bahwa gurunya akan marahi, makanya dia gugup. Kemudian ada diskriminasi. Diskriminasi ini pengkondisian klasik terjadi ketika organisme merespon stimulus tertentu tapi tidak merespon stimulus lainnya. Ini kebalikannya dengan generalisasi tadi. Contohnya dalam kasus murid yang mengikuti ujian kelas, dia begitu gugup saat menempuh ujian pelajaran bahasa Indonesia atau sejarah karena kedua mata pelajaran tersebut itu jauh berbeda dengan mata pelajaran kimia dan biologi. Itu tentang IPA. Kemudian saya lanjutkan ada extinction atau pelenyapan. Ini kita bisa lihat ini ya, ada seorang guru menunggui siswanya yang tertidur ini. Nah ini pelenyapan, maksudnya gini, ada suatu stimulus yang dikondisikan untuk tidak diikuti dengan stimulus yang tidak dikondisikan. Jadi suatu stimulus yang dikondisikan itu tidak diikuti stimulus yang tidak dikondisikan. Lama-kelamaan organisme tidak akan merespon atau anak-anak ini tidak merespon. Ini berarti bahwa respon secara bertahap itu terhapus. Jadi seperti tadi, kalau tadi itu gugup ya, nah yang ini woles ya, santai sampai tidur. Jadi murid yang gugup mengikuti ujian akan melalui menempuh tes dengan lebih baik dan kecemasannya mereda. Ini hanya gambar saja ya, ini bukan hanya gambar saja. Kemudian teori perkembangan klasik ini sangat membantu untuk memahami beberapa aspek pembelajaran dengan lebih baik lagi, dan juga membantu memahami kecemasan dan ketakutan pada murid dalam proses belajar pembelajaran. Ini jadi peran guru sangat penting di sini untuk konseling misalnya. Kemudian saya lanjutkan. Nah ini ada teori Gestalt yang terakhir tentang teori-teori klasik tadi. Di teori Gestalt ini ada transfer dalam belajar ya. Jadi di teori Gestalt itu ada sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen yang memiliki hubungan pola ataupun kemiripan menjadi kesatuan, yaitu transfer dalam belajar. Transfer dalam belajar yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain ya. Jadi menurut Gestalt ini transfer belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian objek dari suatu konfigurasi dalam situasi tertentu untuk kemudian menempatkan dalam situasi tatanan susunan yang tepat. Jadi menurut dia transfer belajar itu akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi atau ketentuan umum untuk digunakan dalam memecahkan masalah dan dalam situasi lain. Jadi oleh karena itu ya, guru itu hendaknya dapat membantu peserta didik untuk menguasai prinsip-prinsip pokok dari materi yang diajarkannya. Jadi peran guru di sini penting ya. Itu merupakan teori Gestalt tentang transfer dalam belajar. Itu ya, itu tentang teori-teori klasik. Tadi ada teori behavioristik, pengkondisian klasik, dan Gestalt. Kita langsung masuk di ini
ada teori-teori belajar proses. Di teori belajar proses ini ada berapa tadi? Teori Skinner dan ada teori Gagne ya. Nah, di teori-teori belajar proses ini ada teori Skinner. Di teori Skinner ini pengkondisian belajar itu terjadi pengkondisian belajar itu dari 3 konsep utama ya menurut Skinner. Itu ada konsep belajar tentang penguatan positif atau positive reinforcement, kemudian ada penguatan negatif atau negative reinforcement, kemudian ada hukuman atau punishment. Jadi menurut Skinner, penguatan positif atau positive reinforcement itu adalah apa saja stimulus yang dapat meningkatkan suatu tingkah laku. Nah, ini penguatan positif. Apa saja yang dapat meningkatkan apa saja stimulus yang dapat meningkatkan suatu tingkah laku. Jadi contohnya gini untuk positif reinforcement atau penguatan positif. Misalnya ada seorang murid, dia itu memiliki prestasi yang baik dalam belajar mata pelajaran biologi misalnya, atau di IPA lah misalnya. Nah, dia itu diberi hadiah yang menarik dari gurunya. Nah, karena diberi hadiah yang menarik oleh gurunya itu, maka dia akan senantiasa untuk terus ingin mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasinya dalam mata pelajaran itu sendiri. Jadi itu contoh dari penguatan positif. Jadi penguatan itu bisa berupa benda, bisa penguatan sosial, misalnya dipuji, disanjung, kemudian ada diberi token ini diberi penilaian yang bagus. Nah, itu maka dia akan merasa terus ingin meningkatkan prestasinya. Itu yang penguatan positif. Sedangkan penguatan negatif atau negative reinforcement itu apa saja stimulus yang menyakitkan atau yang menimbulkan keadaan tidak menyenangkan atau tidak mengenakan perasaan, sehingga dapat mengurangi terjadinya tingkah laku. Jadi contohnya gini, ada seorang anak itu sering ada seorang anak siswa itu sering terlambat mengerjakan PR, terlambat masuk sekolah, masuk kelas dan sebagainya. Itu oleh gurunya itu sering dicemooh, jadi seperti itu. Nah, karena dia itu sudah bosan sudah bosan atau sudah nggak tahan dengan cemoohan guru-guru, makanya dia tidak mengulangi lagi. Itu merupakan penguatan yang negatif. Nah, kemudian yang terakhir ada hukuman atau punishment. Sedangkan hukuman atau punishment ini adalah apa saja stimulus yang menyebabkan suatu respon atau tingkah laku menjadi berkurang atau bahkan langsung dihapuskan atau ditinggalkan. Contohnya gini, misalnya seseorang siswa itu tidak diperbolehkan bermain dengan teman-temannya di saat istirahat karena dia melakukan kesalahan, misalnya tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Itu dihukum gak boleh bermain dengan teman-temannya. Itu akan mengakibatkan dihapuskan atau ditinggalkannya respon tingkah laku tentang itu ketidakbolehan tadi itu ya. Misalnya kesalahan-kesalahan dia itu tadi. Makanya dari itu dia tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Itu merupakan hukuman atau punishment. Kemudian saya lanjutkan tentang ini tadi menurut Skinner tentang teori belajar proses. Nah, menurut Skinner ada tahapan-tahapan atau
pengkondisian belajar, 3 konsep utama dalam pengkondisian belajar, yaitu ada penguatan positif, kemudian ada penguatan negatif, ini ada hukuman. Kemudian saya lanjutkan di sini ada, nah ini menurut Skinner itu ada sejumlah teknik-teknik ya, ada teknik ini teknik belajar, ada sejumlah teknik-teknik dalam pengkondisian operan yang dapat digunakan untuk pembentukan tingkah laku dalam pembelajaran, atau saya singkati teknik belajar itu aja ya. Di dalam teknik belajar itu ada pembentukan respon atau shaping behavior, kemudian ada generalisasi atau diskriminasi dan penghapusan, itu tadi sempat kita bahas yang tadi itu. Kemudian ada penguatan positif, penghapusan, ada pencontohan. Penguatan positif tadi ada juga sudah sempat kita singgung tadi di slide yang awal sebelumnya. Saya lanjutkan tentang teknik belajar ya. Teknik belajar pengertian dari pembentukan respon atau shaping behavior. Pembentukan respon atau shaping behavior itu merupakan teknik pembentukan respon. Ini dilakukan dengan cara menguatkan seseorang atau organisme atau individu pada saat setiap kali dia itu bertindak ke arah yang diinginkan, sehingga ia menguasai atau belajar merespon sampai suatu saat tidak menguatkan respon itu sendiri. Prosedur pembentukan respon itu bisa digunakan untuk melatih tingkah laku siswa dalam proses pembelajaran agar secara bertahap mampu merespons stimulus dengan baik. Jadi contohnya pembentukan respon itu misalnya tentang guru ya. Guru melakukan ceramah atau melakukan memberikan materi ke siswanya, akan tetapi siswa tersebut sangat antusias atau mengangguk-anggukkan kepala dan sebagainya, sehingga bisa diartikan bahwa anak itu atau siswa itu memperhatikan gurunya. Nah, maka dari itu guru tersebut responnya dia akan lebih bersemangat untuk berceramah atau memberikan materi itu sendiri. Itu merupakan pembentukan respon. Nah, kalau misalnya guru tersebut menerangkan, berceramah di depan kelas gitu ya, kemudian respon dari siswa itu ya ada yang bermain HP, mungkin ada yang tidur dan sebagainya. Nah, itu seorang guru akan melihat bahwa oh, anak ini tidak atau siswa ini tidak antusias. Maka dari itu seorang guru tersebut sudah nggak semangat lagi dalam memberikan materi yang diberikan. Itu tentang pembentukan respon. Kemudian ada generalisasi, diskriminasi dan penghapusan. Di sini saya bahas lagi bahwa generalisasi itu adalah penguatan yang hampir sama dengan penguatan sebelumnya, akan dapat menghasilkan respon yang sama. Jadi contohnya ada seorang siswa mengerjakan PR dengan tepat waktu karena pada minggu yang lalu dia itu mendapatkan pujian di depan kelas dan diperhatikan oleh teman-temannya. Dia itu mendapatkan penghargaan atau pujian oleh gurunya karena menyelesaikan PR tepat waktu. Itu penguatan yang bersama dengan penguatan sebelumnya. Jadi dia itu diberi pujian karena sebelumnya juga sudah mendapatkan pujian juga dalam hal yang sama, mengerjakan PR tepat waktu misalnya. Itu merupakan penguatan tentang generalisasi. Kemudian diskriminasi adalah respon organisme terhadap suatu penguatan tapi tidak terhadap penguatan yang lain. Jadi hanya satu respon itu sendiri. Jadi contohnya misalnya seorang siswa itu mengerjakan PR dengan tepat waktu karena mendapat ujian dari gurunya pada mata pelajaran tersebut. Tapi tidak begitu halnya ketika mengerjakan
tidak mendapatkan pujian tentang mata pelajaran yang lainnya, walaupun sama-sama tepat waktu dalam mengerjakan PR. Jadi respon ini bias berbeda karena cara pemberian pujiannya sudah berbeda juga. Itu yang diskriminasi. Kemudian yang penghapusan ini adalah suatu respon terhapus secara bertahap apabila penguatan atau ganjaran tidak diberikan lagi. Nah, ini contohnya misalnya seorang siswa yang mampu mengerjakan PR, ini PR terus ya yang kita bahas contohnya karena mudah itu, dengan tepat waktu tidak bisa secara bertahap menjadi tidak tepat waktu karena gurunya tidak pernah lagi memberikan pujian sama sekali terhadap siswa itu sendiri, itu maka akan terhapuskan responnya. Selanjutnya ada penguatan positif. Penguatan positif di sini maksudnya gini, penguatan positif itu dilakukan dengan memberikan penguatan sesegera mungkin setelah suatu tingkah laku itu muncul. Jadi contohnya seperti ini, misalnya ada seseorang guru menerangkan materi, kemudian kelihatannya kelihatannya siswa itu antusias, kemudian guru itu memberikan pancingan atau stimulus untuk siapa yang mau bertanya tentang materi ini. Nah, di situ ada beberapa beberapa siswa yang langsung merespon. Nah, siswa yang merespon itu langsung diberikan pujian oleh guru itu tersebut karena dia itu merasa kritis, merasa antusias dalam materi yang disampaikan oleh guru. Itu jadi dia langsung diberikan penghargaan atau pujian. Sedangkan penghapusan itu dilakukan dengan cara tidak memberikan penguatan sama sekali atau tidak mengenakan respon yang akan muncul pada seseorang. Jadi contohnya seperti ini, dalam penghapusan ini hampir mirip dengan penghapusan yang sebelumnya. Misalnya siswa yang ingin berbicara lucu maksudnya, dengan maksud memancing teman-temannya, karena mau membuat lucu itu ya, bergurau agar suasana kelas itu menjadi gaduh. Nah, kemudian dia dicuekin oleh gurunya, tidak diberikan sapaan oleh guru, bahkan guru tidak menghiraukannya, dicuekin. Jadi dengan demikian siswa yang bersangkutan akan merasa bahwa apa yang dilakukannya itu tidak berkenaan di hati gurunya. Jadi bahwa apa yang akan dilakukan itu seperti ini salah, membuat candaan tawaan itu salah, mungkin seperti itu, sehingga dia tidak akan melakukannya lagi. Makanya dari itu oleh guru dicuekin saja itu ya, bahwa itu tidak benar. Maka dari itu dia akan lama kelamaan tidak akan melakukan hal-hal yang seperti tadi. Kemudian ada percontohan atau modeling, ini tentang perilaku respon individu yang dilakukan dengan percontohan atau tingkah laku orang lain. Contohnya gini, seorang siswa itu menirukan guru yang jika berbicaranya itu keras, kemudian terstruktur, kemudian jelas, mudah dipahami, sistematis, tidak tergesa-gesa gitu ya. Itu akan dicontoh seseorang siswa dari sosok guru itu sendiri ya, dimana guru itu mampu menunjukkan tutur kata, menunjukkan sikap kemampuannya, kemudian menunjukkan kecerdasannya dan tingkah laku yang bisa dicontoh oleh siswanya. Jadi sebagai guru itu harus bisa menjadi percontohan atau modeling yang baik kepada siswanya. Itu merupakan teknik belajar dari teori Skinner tadi ya. Saya lanjutkan. Nah, ini yang terakhir, ini merupakan teori Gagner. Jadi menurut teori Gagner ini pandangan dari Gagner tentang belajar itu jadi menurut Gagner teori
mendefinisikan tentang pengertian belajar ya. Jadi teori Gagne ini mendefinisikan pengertian belajar secara formal, bahwa belajar itu menurutnya perubahan dalam disposisi atau kapabilitas manusia yang berlangsung selama satu masa atau selama satu waktu, dan tidak semata-mata disebabkan oleh proses pertumbuhan. Jadi perubahan itu berbentuk perubahan tingkah laku gitu ya. Kemudian hal itu dapat diketahui dengan jalan membandingkan tingkah laku sebelum belajar dan tingkah laku setelah belajar. Perubahan tingkah laku dapat berbentuk perubahan kapabilitas jenis kerja atau perubahan sikap, minat, atau nilai. Perubahan itu harus dapat bertahan selama periode waktu dan dapat dibedakan dengan perubahan karena pertumbuhan, misalnya perubahan tinggi badan atau perkembangan otot dan lain-lain. Nah, di teori Gagne ini dia membagikan fase utama dalam proses belajar berlangsung itu ada 4 fase ya. Ada 4 fase utama ya, yaitu ada fase pengenalan atau apprehending phase, ada fase perolehan atau acquisition phase, atau fase penyimpanan storage phase, dan fase pemanggilan atau retrieval phase. Di fase pengenalan ini peserta didik memperhatikan stimulus tertentu, kemudian menangkap artinya dan memahami stimulus tersebut. Ini merupakan fase pengenalan. Ini bahwa berarti siswa belajar adalah suatu proses yang unik pada setiap siswa. Jadi sebagai akibatnya siswa itu bertanggung jawab terhadap belajarnya karena cara yang unik yang dia terima pada situasi belajar. Ini pengenalan. Kemudian fase perolehan itu merupakan pengetahuan dari hubungan informasi yang diterima dengan pengetahuan sebelumnya. Itu fase perolehan. Dengan kata lain, fase ini siswa membentuk asosiasi-asosiasi antara informasi baru dan informasi lama. Sedangkan fase penyimpanan itu ada fase storage phase. Fase penyimpanan ini merupakan penyimpanan informasi ya. Ada informasi yang disimpan dalam jangka pendek dan juga ada yang jangka panjang, atau disimpan di dalam memori ingatan kita atau ingatan siswa. Jadi melalui pengulangan informasi dalam memori jangka pendek dapat dipindahkan ke memori jangka panjang. Sedangkan fase pemanggilan itu adalah fase mengingat kembali atau memanggil kembali informasi yang ada dalam memori. Jadi kita misalnya disuruh mengingat-ingat, nah itu kita menggali atau memanggil memori-memori yang sudah pernah kita simpan, atau kita ingat kembali, untuk mengingat kembali misalnya. Saya lanjutkan. Nah, selesai. Jadi itu merupakan materi-materi yang bisa saya sampaikan di mata kuliah belajar pembelajaran. Jadi simpulan dari materi hari ini ya, atau materi teori belajar itu, bahwa teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya itu terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Jadi perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas itu merupakan teori belajar. Tapi teori belajar ini tidaklah semudah yang dikira ya. Jadi prosesnya teori belajar ini membutuhkan berbagai sumber sarana yang dapat menunjang. Jadi seperti lingkungan siswa, kemudian kondisi psikologi siswa, kemudian perbedaan tingkat kecerdasan siswa, lingkungan, sarana prasarana di sekolah misalnya. Jadi itu ya. Kemudian semua unsur ini yang teori-teori tadi itu dapat dijadikan bahan acuan untuk menciptakan suatu model teori belajar yang dianggap cocok ya. Yang dianggap cocok yang tidak terpaku pada kurikulum yang ada asalkan tujuan teori tersebut atau teori-teori belajar ini sama dengan tujuan pendidikan. Jadi teori-teori yang saya sampaikan tadi itu bila dianggap cocok itu bisa digunakan, bila tidak ya tidak perlu digunakan gitu ya. Jadi tidak melulu terpaku oleh kurikulum, akan tetapi
asalkan teori tersebut itu sejalan atau sama dengan tujuan pendidikan, maka ya silahkan untuk dipakai itu ya. Kemudian ada teori-teori behavioristik tadi sudah kita bahas. Nah itu ya. Jadi masing-masing teori tadi itu menjelaskan belajar dan pembelajaran dalam pengertian yang berbeda-beda. Jadi kalian bisa menggunakan beberapa teori-teori yang tadi saya jelaskan untuk bisa diaplikasikan entah nanti di siswa kalian, misalnya kalian menjadi guru, dan tidak terpaku dengan kurikulum yang ada, karena asalkan teori-teori tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan itu ya silakan, dan asalkan cocok dengan kondisi yang sudah ada. Baik, sekian dari saya pertemuan tentang mata kuliah belajar pembelajaran. Terima kasih ya telah memperhatikan materi belajar pembelajaran dalam video ini, dan dimanapun kalian berada, selamat belajar dan semoga bermanfaat. Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.